padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 6 Mei 2024. Sapaan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami dari hari ke hari hingga saat ini. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman hidup yang boleh Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami, baik suka maupun duka, yang senantiasa mewarnai perjalanan hidup kami masing-masing. Melalui sapaan sabda-Mu yang kami renungkan setiap hari, kiranya mampu memberikan peneguhan untuk kami dalam melewati setiap kesulitan dan tantangan dalam keseharian hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu untuk kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh mengamalkannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang,
yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah Injil yang kita dengar, di sana Yesus mengatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dan kamu juga harus bersaksi tentang aku. Dari sini, Yesus meminta kita agar bersaksi selain Roh Kudus yang akan diutusnya, yang akan bersaksi tentang Dia. Ia meminta kita supaya sebagai murid kita bersaksi, karena ia telah bersama-sama dengan kita atau bersama-sama dengan para murid sejak semula. Ia meminta para murid untuk bersaksi tentang apa yang mereka lihat, apa yang ia telah perbuat, dan apa yang mereka alami. Tentunya hal ini berkaitan dengan hal-hal yang besar dan mulia yang menunjukkan kasih Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, di ayat berikut Yesus juga mengatakan bahwa kamu akan dikucilkan. Dalam hal ini, ketika para murid memberi kesaksian nanti kepada dunia, mereka akan mengalami banyak tantangan. Tetapi ia berpesan bahwa orang-orang yang menantang mereka atau para murid dalam kesaksian mereka nanti, itu karena mereka tidak mengenal Anak maupun Bapa. Yesus mengatakan demikian. Ia mengatakan untuk mengingatkan para murid atau mempersiapkan para murid agar ketika suatu saat mereka bersaksi tentang Yesus dan karya-karya besar yang dilakukannya, mereka tidak merasa bahwa hal itu adalah hal baru bagi mereka dan tidak membuat mereka berputus asa, karena Yesus sendiri sudah mengatakan itu. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus begitu mengasihi para muridnya sehingga ia mempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Karena sebagai murid, mereka harus bersaksi tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, dan teristimewa
hal-hal luar biasa, yaitu karya Tuhan sendiri. Tentang hal bersaksi, tentunya masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, masing-masing memiliki pengalaman, dan tentunya caranya masing-masing dalam kesaksian mereka. Dan tidak luput juga dengan situasi yang akan mereka alami. Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bersaksi bagi kita di tengah dunia di zaman ini sebagai murid, kita juga mendapat tugas dari Yesus, mendapat perutusan, yaitu kita sebagai orang Katolik yang harus memberi saksi tentang Tuhan kita yang telah bangkit, dan tentang bersaksi juga di tengah umat dan di tengah masyarakat tentang Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita imani. Maka itu menuntut kita bagaimana sejauh kita mengenal Tuhan kita. Maka pertanyaan untuk kita, sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan baik, agar suatu saat kita bersaksi, kita bisa memberi kesaksian yang baik tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan teristimewa yang kita alami sendiri. Sudahkah kita bersaksi tentang Tuhan kita, tentang kasih Tuhan yang telah kita terima? Atau ketika kita mengalami kesulitan, kita mulai berputus asa, bahkan berhenti memberi kesaksian tentang kasih Tuhan yang telah kita alami. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bersaksi tentang Tuhan kita bukan harus membuat hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang hebat. Namun bersaksi adalah membuat hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain itu tidak berarti, namun bagi kita itu berarti dan benar-benar keluar dari hati kita. Itulah ungkapan kasih kita kepada Tuhan yang kita imani, kita salurkan kepada orang lain. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, maka itu kita diajak untuk memberi kesaksian kepada orang lain tentang karya Tuhan melalui hal-hal kecil dalam keseharian hidup kita, dalam keluarga kita, dalam hidup bermasyarakat, di tempat kerja kita, dan tentunya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Dan ketika kita mengalami atau merasa tertantang, kita harus ingat bahwa Tuhan telah mempersiapkan para muridnya, dan tentunya Ia selalu bersama dengan mereka. Demikian pun kita sebagai murid Yesus di zaman ini, Ia pasti akan selalu ada dan bersama kita, serta menyertai kita dalam situasi apapun yang kita alami. Amin. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga pengikut channel Doa Kekuatanku yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kita berdoa semoga melalui doa-doa kita mereka boleh mendapatkan kesembuhan pada waktunya, dan juga iman mereka semakin dipulihkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah berpulang, anggota keluarga kita maupun siapa saja secara khusus
Kita berdoa untuk anak dari pengikut channel setia YouTube Doa Kekuatanku, Anastasia Wulan yang telah dipanggil Tuhan kemarin. Kiranya jiwanya boleh mendapat ketenangan di surga dan menjadi pendoa untuk orang tua, sanak keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa menyerahkan segala rutinitas, aktivitas, pekerjaan, usaha yang akan kita kerjakan dalam seluruh hari ini. Semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan dan boleh mendapatkan rezeki yang secukupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh
sengsara dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia.